Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan dalam channel Belajar Merdeka. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai meneladani tuntunan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sampaikan pada episode sebelumnya. Pada bagian 1 yang lalu, kita sudah dapat memaknai jika Ki Hajar Dewantara bisa dan mampu untuk melepaskan belenggu status. Kemudian beliau bisa menuliskan ide dan gagasannya, sehingga juga kemudian mampu mewujudkan idenya tersebut dalam bentuk yang nyata. Dalam sejarah pendirian Taman Siswa, pendirian ini berusaha dirintangi oleh pemerintah kolonial Belanda. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda ini adalah dengan pembentukan ordonasi sekolah liar pada tanggal 1 Oktober 1932. Namun dengan kegigihannya, Ki Hajar Dewantara dapat memperjuangkan haknya. Ordonasi itu kemudian dicabut. Hal inilah yang menyebabkan semangat Ki Hajar Dewantara untuk selalu tetap mencurahkan perhatian pada dunia pendidikan di Indonesia. Beliau juga selalu tetap menulis, dan tema-tema tulisannya adalah pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Dengan tulisan-tulisannya ini, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Sahabat guru, jalan pendidikan bukanlah jalan mulus tanpa halangan dan rintangan. Jalan perbaikan merupakan jalan terjal, penuh rintangan. Ia adalah jalan yang sangat tidak mengenakan dan penuh kesusahan. Hingga sampai saat kita mampu melewati jalan itu, kita akan dihadirkan pemandangan yang indah dan terhampar dalam suasana bahagia. Begitu pula dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ibarat lepas dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Setelah pemerintah kolonial Belanda jatuh akibat serangan tentara Jepang, bangsa Indonesia kemudian jatuh ke tangan penjajahan Jepang. Pemerintah Jepang yang menguasai Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Penderitaan dan kesengsaraan silih berganti datang. Namun semangat perjuangan atas kemerdekaan tidak pernah padam. Pembentukan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tahun 1943 menjadi salah satu alat dalam perjuangan kemerdekaan. Pada waktu itu Ki Hajar ditunjuk untuk menjadi salah satu pimpinannya bersama Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Semangat perjuangan yang terus berkobar dan tidak pernah padam menghantarkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Melalui jabatannya ini, Ki Hajar Dewantara semakin leluasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sahabat guru, pendidikan berubah karena perubahan zaman. Perubahan tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah perubahannya itu sendiri. Perubahan akan tetap terus berjalan. Setiap guru diharapkan terus selalu belajar. Belajar tidak boleh berhenti dan jangan pernah merasa sudah pintar, karena sejatinya tidak ada orang yang pintar dan cerdas. Kecerdasan sesungguhnya adalah kemampuan dalam beradaptasi. Kemampuan adaptasi ini sangatlah penting, karena manusia yang tidak mau beradaptasi akan tertindas oleh perubahan. Namun demikian, saat beradaptasi ini, kita diharapkan untuk tidak meninggalkan akar budaya kita, sehingga manusia Indonesia yang cerdas adalah manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tidak akan meninggalkan akar budaya bangsanya. Pendidikan pertama berlangsung di dalam keluarga. Anak-anak belajar dalam kebijaksanaan orang tuanya. Guru adalah wujud dari orang tua di sekolah bagi siswa. Guru diharapkan memiliki kebijaksanaan dalam melaksanakan proses pendidikan. Keberhasilan tidak akan pernah tercapai jika para siswa dibiarkan belajar sendiri. Seberapa hebatnya dan seberapa
lengkapnya fasilitas belajar yang tersedia. Keberhasilan pendidikan tidak akan tercapai jika para siswa dibiarkan belajar sendiri. Lihatlah bagaimana mereka berusaha untuk mencapai sekolah dengan segala perjuangannya. Siswa adalah anak-anak yang memiliki keberagaman. Mereka berasal dari berbagai keluarga dan lingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang masing-masing. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu melakukan proses identifikasi. Pengelompokan siswa bukan berarti untuk memecah belah dan pilih kasih. Proses pengelompokan ini justru bertujuan agar kita bisa mempercepat proses adaptasi siswa. Dengan pengelompokan ini diharapkan guru dapat menghadirkan pola-pola dan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga perkembangan dan pemahaman anak-anak didik berkembang secara terarah dan mampu dikontrol oleh kebijaksanaan guru. Anak-anak adalah manusia-manusia yang juga memiliki keinginan, harapan, dan mimpi. Mereka memutuskan untuk bersekolah karena memiliki mimpi, karena memiliki keinginan, karena memiliki harapan. Bukankah kita juga memiliki keinginan, ingin memiliki kedudukan, ingin memiliki kendaraan mewah, ingin punya rumah, ingin punya bebas, ingin punya kebebasan, dan lain sebagainya keinginan? Mengapa kita memenjarakan guru? Mereka akan sukses dengan tuntunan dari kita agar mereka bisa mencapai cita-citanya. Tidak ada cita-cita yang buruk, tidak ada keinginan yang buruk. Dan dengan demikian, saat mereka mencapai cita-cita, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang secara pribadi bisa berupa penghargaan, prestasi, pujian, kepemilikan, dan lain sebagainya. Pencapaian kebahagiaan dalam masyarakat adalah harmonisasi saat bermasyarakat, tolong menolong, gotong royong, cinta kasih, dan lain sebagainya. Kebahagiaan ini merupakan cita-cita kita semua sebagai makhluk Allah, agar kita bisa menjadi khalifah bagi terwujudnya dunia yang kita impikan. Mengapa kita penjarakan mereka dengan batasan-batasan kita? Mengapa kita penjarakan anak-anak dengan keinginan-keinginan kita? Mengapa kita batasi mereka untuk mencapai kebahagiaannya di atas kebahagiaan kita? Mengapa? Mengapa kita penjarakan mereka dengan keinginan kita? Bukankah itu akan membuat mereka tertekan? Bukankah itu akan membuat mereka terbelenggu? Bukankah itu akan membuat mereka putus asa? Janganlah kau tempeli kata-kata bodoh. Janganlah kau tempeli kata-kata malas. Janganlah kau tempeli kata-kata yang jelek-jelek itu, sehingga mereka tumbuh dengan kejelekannya yang sudah ditempeli oleh kita. Bukankah leluhur kita, bukankah para pendiri-pendiri bangsa berharap agar kita sebagai manusia dewasa yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kebijaksanaan, mampu menuntun mereka, anak-anak, siswa-siswa, untuk mencapai kebahagiaan, mencapai cita-citanya? Bukankah para pendiri bangsa kita sudah menuliskan di dalam alinea keempat bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia itu, bukankah para pendahulu kita sudah menuliskan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Oleh karenanya sahabat-sahabat guru sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, sesungguhnya memaknai perasaan dapat menuntun kita pada sesuatu yang bukan secara lahiriah nampak. Perasaan adalah merupakan sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera tapi dapat dirasakan. Seperti halnya juga pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang tidak kasat mata namun dapat dirasakan. Oleh karena itu, proses pendidikan adalah proses pembentukan sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Diri adalah sesuatu yang nampak dan terlihat secara lahiriah oleh panca indera, sedangkan sesuatu itu adalah manusia sendiri yang ada di dalam dirinya. Sehingga para pemikir dan filosof mulai dari zaman Yunani hingga ke negara-negara timur termasuk Indonesia, termasuk juga para pendiri bangsa kita, telah memahami jika manusia itu sebenarnya adalah jiwa yang merasakan sesuatu kondisi berdasarkan panca inderanya. Dan jika jiwa itu tidak baik, perasaan itu baik. Jika perasaan manusia itu baik, maka perasaan baik itu akan menyenangkan dan menenangkan manusia. Namun sebaliknya, jika perasaan yang muncul adalah perasaan tersiksa dan tertekan, maka apa yang terjadi dengan anak-anak? Anak-anak belum dewasa. Mereka sedang belajar untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, janganlah kiranya kita biarkan mereka menjadi dewasa tanpa arahan dan tuntunan. Anak-anak juga berharap demikian dari para orang tua yang dianggap dewasa oleh mereka, yaitu kita, guru yang ada di sekolah, yang sudah dewasa dan memiliki kebijaksanaan. Inilah yang diajarkan oleh seorang Ki Hajar Dewantara. Jika pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar dapat mencapai tujuan pendidikan, yaitu keadaban. Keadaban ini artinya penguasaan diri. Dengan penguasaan diri, manusia akan mampu menjadi manusia. Manusia yang dilandasi oleh kesadaran akan adab atau budi pekerti. Dengan budi pekerti, manusia akan mencapai derajat cerdas. Manusia cerdas adalah manusia yang menyadari jika hidupnya memiliki tujuan. Adanya diri manusia saat ini memiliki maksud. Maksud dari Tuhan dalam menciptakan manusia. Untuk mencapai maksud ini, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna atas setiap ciptaannya memberikan anugerah berupa takdir. Takdir yang diberikan Tuhan pada manusia ini bisa diartikan juga sebagai kodrat. Kodrat ini memiliki fungsi untuk mengarahkan manusia agar dapat mencapai tujuan hidupnya. Orang tua, guru, dan semua manusia dewasa yang telah mengerti akan kodrat manusia memiliki tanggung jawab moral untuk dapat menuntun anak-anak menuju kodratnya itu. Demikianlah sahabat guru sekalian, seorang Ki Hajar Dewantara telah memberikan tuntunan yang luar biasa pada kita semua, para guru dan para pendidik di negeri ini, dengan memaknai dan menyelami perjalanan hidup Bapak Pendidikan Indonesia. Semoga kita semua bisa menjadi lebih sadar untuk kemudian menumbuhkan perasaan bangga menjadi seorang pendidik di negeri ini. Jabatan pendidik hadir bukan karena hasil usaha dan jerih payah kita selama ini. Jabatan pendidik ini hadir. Jabatan pendidikan hadir bukan karena hasil pendidikan formal yang telah kita laksanakan saat mengikuti proses pembelajaran sebelumnya. Bukan pula karena hasil usaha yang telah kita laksanakan agar kita mendapatkan surat keputusan untuk menjadi seorang pendidik. Jabatan pendidik ada karena Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan pada kita untuk menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik adalah guru yang memiliki perasaan tulus dan ikhlas dalam menjalani takdir baik kehidupan, yaitu mencapai
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam meneladani tuntunan dari seorang Ki Hajar Dewantara, seorang bapak pendidikan Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat berkenan dan menjadi jalan kita semua untuk menjadi lebih baik saat menjadi seorang pendidik. Demikianlah sahabat-sahabat guru yang saya hormati dan saya sayangi. Semoga dengan meneladani tuntunan dari seorang Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, kita akan semakin menghargai pekerjaan, tanggung jawab, amanah menjadi pendidik bangsa Indonesia. Jika Anda berkenan untuk menyukai tayangan ini, silahkan klik like. Jika Anda berharap channel ini akan terus selalu ada, silahkan subscribe channel ini dan sharekan, bagikan pada sahabat-sahabat guru di Indonesia. Semoga bisa menjadi jalan kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.